Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Kok suaranya pelan banget ya? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya tentunya hari ini adalah hari yang sangat spesial buat kita semua. Hari dimana kita berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Dan pastinya kita akan diberkati, dilawat oleh Tuhan. Dan ketika kita datang mungkin dengan kelemahan tubuh, dengan segala macam persoalan, tapi percaya kita akan kembali dengan kehidupan yang baru dari Tuhan. Bapak Ibu semua, saya juga ingin menyapa bagi yang mengikuti ibadah kita lewat online. Welcome home, welcome to New Identity Church Indonesia. Pastikan Bapak Ibu yang setia menyaksikan ibadah kita lewat online, terus diberkati Tuhan juga. Dan hari ini ibadah kita untuk firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Susanto, dan tentunya dengan tim worship kita yang sudah siap di belakang. Kasih tepuk tangan dong buat tim worshipnya kita. Ya, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri dan kita boleh memberikan salam kiri kanan kita sambil memberkati satu sama lain sambil berkata Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, di awal bulan ini, di awal bulan Desember, kita mau memasuki bulan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena di bulan ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kita mau memuliakan Dia dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita mau menyanyi dengan baik. Haleluya. Mari kita sambut Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang terbaik yang daripadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala hal yang terbaik yang Kau berikan atas kami. Dan kiranya ya Bapa, Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan yang terbaik dengan sukacita, dengan segala kehadiran-Mu ya Bapa di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan memberkati ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kami dan penyembahan kami. Untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Untuk kami boleh mengagungkan Tuhan. Dan Engkau melawat setiap umat-Mu ya Bapa yang hadir pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang penuh dengan sukacita, kita ingin memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, kita yang berkumpul di tempat ini, kita berkumpul dan kita berhimpun untuk memuji Tuhan. Mari katakan, mari berhimpun dan bersukaria. Tuhan balas surga sembarangan.
kemuliaan bagi Tuhan juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang indah, namun tak menyadari seorang baitlah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tak ku dapati jalan kehidupan, tak kala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segalanya, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari sama-sama kita pakai berdiri saudara. Menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Karena kita dia menderita, karena
disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami sembah, kami sembah. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan, bahkan teramat baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau bernyanyi Tuhan, kami mau menyampaikan rasa syukur kami terhadap Engkau Tuhan. Biar mulut kami boleh terus menyembah-Mu Tuhan, dan biar hidup kami boleh terus menjadi penyembahan bagi-Mu Tuhan. Altogether lovely, altogether worthy.
altogether worthy, altogether wonderful too. So here I am, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Wonderful Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau bahkan mengasihi kami pada waktu kami masih berdosa Tuhan. Bahkan Kau menyerahkan hidup-Mu untuk kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan dan buat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur dan hati kami limpah dengan syukur, dengan sukacita yang dari Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Demikianlah firman Tuhan. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menjadi tempat kami berseru. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau satukan hati, kami mau sepakat Tuhan berseru kepada Tuhan. Kami mau menyerukan sukacita, kami mau menyerukan syukur kepada Tuhan. Buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk seorang Bapa yang sudah sembuh dari sakit pinggangnya dan bisa kembali datang ke gereja. Terima kasih untuk seorang ibu yang imannya tidak goyah dalam kondisi tubuhnya yang sakit dan lemah. Bahkan beliau tetap bisa berkata Tuhan Yesus baik. Bersyukur untuk semua jemaat NIC yang masih dalam berbagai masalah dan pergumulan hidup tapi tetap kuat sampai hari ini dan terus berpengharapan pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami mau sampaikan Tuhan pokok-pokok doa umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini yang mereka sudah sampaikan kepada kami. Kami mau sampaikan juga kepada Tuhan. Kami mau sepakat, kami mau satukan hati saat ini kepada Tuhan untuk menyampaikan doa-doa kami. Berdoa bagi seorang ibu yang akan merenovasi rumahnya agar dilancarkan dalam proses pembangunan dan pembiayaannya. Berdoa juga untuk seorang ibu yang minta diberikan hikmat Tuhan dan bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga. Dan juga seorang anak muda yang rindu untuk bisa mendapatkan tempat kerja yang lebih baik dan sedang mengikuti perekrutan di sebuah perusahaan tambang. Biar kehendak Tuhan yang terbaik untuknya. Tuhan, kami sampaikan doa-doa ini kepada Tuhan. Kami naikkan doa-doa ini kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sampaikan doa-doa ini kepada Tuhan. Bertindaklah dan berkaryalah ya Tuhan. Karena kami percaya mujizat itu masih ada. Dan kami percaya kami akan tetap melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami akan tetap mendengar karya-karya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang kembali sekali lagi mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu Tuhan. Agar supaya apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kami umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarnya, kami boleh diingatkan, ditegur, dididik dalam kebenaran. Kami boleh diubahkan Tuhan oleh firman-Mu. Sehingga kami pulang tidak sama lagi pada waktu kami datang. Kami percaya Tuhan akan kebenaran firman-Mu, akan kuasa firman-Mu. Bekerjalah terus, berkaryalah terus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh lebih meriah lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang itu semua karena kasih anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami butuh belas kasih-Mu Tuhan. Kami boleh melanjutkan perjalanan kami hari demi hari. Di penghujung tahun ini Tuhan, hari pertama di bulan terakhir tahun 2024. Kami percaya sepanjang tahun 2024 Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan biarlah Engkau terus melanjutkan karya-Mu dalam setiap kami Tuhan. Mengakhiri tahun 2024 ini bahkan memasuki tahun 2025. Engkau Allah yang luar biasa yang selalu menggandeng kami, menuntun kami dimanapun kami melangkah. Hingga kami boleh melihat karya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya diberkati, tetapi kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Dan melalui kehidupan kami, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, saat sebentar kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya, kita mencatat setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Dan kami percaya pada saat kami tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami masing-masing, hidup kami diubahkan Tuhan. Hidup kami boleh luar biasa, perkara-perkara ajaib terjadi atas hidup kami. Sehingga kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan setiap kami yang melihat tidak ada jalan keluar, Engkau Allah yang membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semuanya. Gak terasa kita ada di penghujung tahun, ya. Hari pertama di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024. Kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang, kita bisa masih bernafas, kita masih bisa melangkah, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Terima kasih buat worship team, untuk para singer, worship leader, ada choir juga, pemusik, juga ada production team di belakang sana, para usher, guru-guru Kid Church, para pendoa. Kita berikan aplaus yuk setiap mereka yang boleh melayani pada hari ini. Berapa banyak dari kita yang mau belajar firman Tuhan? Ya, kita mau belajar firman Tuhan ya. Ingat, firman Tuhan itu sesuatu yang punya kuasa. Air kehidupan kata Alkitab. Pada saat itu masuk ke dalam hidup kita, dia akan mengerjakan banyak hal. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, Alkitab mencatat. Dan itu akan mengerjakan hal yang besar dalam setiap kehidupan kita. Artinya, jangan sampai kita mau rugi. Udah datang jauh-jauh ke tempat ini, ya, dengan segala perjuangan, tiba-tiba kita tertidur, tiba-tiba kita nggak dengar firman yang disampaikan juga nggak tahu apa pas pulang. Nah itu sayang sekali. Karena itu yang akan mengubahkan hidup kita pada saat kita menerima itu semua. Hari ini di sesi yang kedua kita akan belajar tentang kekuatan iman, the power of faith. Tadi pagi juga saya membahas tentang the power of faith, tapi tentang cara Tuhan. Yang kita beriman dan mengerti tentang cara Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya. Sesi kedua ini kita akan belajar tentang kuasanya Tuhan. Ya, tentunya dengan iman yang kita punya. Kalau kita hari ini dibilang sebagai orang Kristen, ya, Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini ke gereja, berarti Bapak Ibu Saudara itu disebut orang Kristen. Orang Kristen berarti sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Nah artinya iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Ya, setuju ya? Kalau kita dibilang orang Kristen berarti iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita tahu Yesus Kristus sudah berkarya apa di dalam kehidupan kita, nanti akan kita bahas. Nah, saya mendapat satu catatan, ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Yang pertama, kalau salah masak nasi jadi bubur itu penyesalan sehari katanya. Kalau salah gunting rambut itu penyesalan sebulan. Kalau salah mengerjakan soal ujian itu penyesalan setahun. Kalau salah milih pasangan hidup itu menyesal seumur hidup. Kalau salah pilih juru selamat itu menyesal selama-lamanya.
minggu depan kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Natal di tempat ini. Dia adalah juru selamat yang kita pilih menjadi panduan iman kita kepada Dia. Nah, kalau bicara pilihan, mungkin kalau Adam boleh jujur, dia juga nyesel milih Hawa. Karena yang bikin rusak semuanya katanya Hawa ya, katanya ya. Bapak-bapak ada amin? Ada suatu cerita pada suatu hari Hawa bertanya kepada Adam suaminya, Mas Adam, kamu cinta aku enggak? Jawab Adam, enggak tuh katanya. Biasa perempuan, dramanya kan kenceng ya. Sambil nangis Hawa komplain, kalau emang kamu enggak cinta, kenapa kamu kawinin aku, kata dia. Adam menjawab dengan ketus, dia bilang, halo, please deh, emang gue ada pilihan lain, kata dia. Ya, jadi waktu itu memang gak ada pilihan, dia satu-satunya milih Hawa ya. Jadi gak ada pilihan. Nah, jadikan Yesus Kristus itu pilihan kita satu-satunya, gak ada pilihan orang lain. Ya, ada amin ya. Jadi jangan jual iman kita. Nah, kita mau belajar tentang percaya penuh dengan kuasanya Tuhan dan tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Ya, percaya penuh dengan kuasanya Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, tanpa terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Berapa banyak orang yang menjual imannya hanya karena jabatan. Hanya karena mungkin umurnya sudah mau expired. Ya, sudah mau expired, ya udah deh pokoknya apa aja gue comot deh. Ya. Berapa banyak orang yang terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Menghalalkan segala cara menjual sesuatu yang ilegal misalnya. Nah itu sesuatu yang terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Banyak orang yang bercerita gini, aduh zaman udah semakin susah. Bisnis udah gak bisa jujur-jujur amat. Ya kita miring-miring dikit gak apa-apa lah, Tuhan pasti maklumin. Nah itu banyak terpengaruh seperti itu ya. Tetapi iman yang percaya penuh dengan kuasanya Tuhan harus berkata enggak boleh. Seperti itu. Nah Ibrani 11 ayat 1. Kita harus belajar tentang arti iman tersebut ya. Iman ini bukan Mas Iman atau Ipman ya. Yang jago kungfu tuh. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali orang malas mendalami kalimat ini karena susah banget dimengerti. Udah deh pokoknya kalau iman itu artinya percaya penuh. Pokoknya percaya aja deh. Gak usah banyak tanya. Nah, Ibrani menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang belum kita terima loh, baru kita harapkan. Tapi ada dasarnya. Dan kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang kita nggak lihat dan katanya itu buktinya. Ya, sama seperti kita beli produk tapi mana barangnya nggak ada. Seperti itu. Nah, dibutuhkan iman. Seperti ini. Kita orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tadi kita sudah bahas. Karena kasihnya, ya kasihnya Tuhan Yesus yang sudah Ia tunjukkan kepada kita dengan Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib, menebus dosa kita. Nah, lewat karya tersebut, Ia memberikan kita kemerdekaan. Di atas kayu salib Dia menebus banyak hal untuk kehidupan kita. Ia memberikan kita kemerdekaan bukan hanya Ia ingin kita hidup merdeka di muka bumi ini. Karena doa Bapa kami mengajarkan terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dia ingin kita hidup di bumi ini seperti di sorga. Tetapi juga Dia menawarkan keselamatan yaitu hidup kekal di rumah Bapa di sorga. Makanya Yesus pernah bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyiapkan rumah bagimu. Ya, jika tidak demikian aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Jadi di sana banyak tempat yang disediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, karena ada yang kita harapkan darinya, itulah menjadikan dasar mata kita tertuju kepada Yesus. Ya, makanya tadi Ibrani 11 ayat 1 tadi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman kita kepada Yesus itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Yesus. Ya jujur, karena Yesus menawarkan dan mau memberikan banyak hal buat kita, makanya mata kita tertuju ke sana.
Coba kalau Yesus tidak menawarkan sesuatu, mungkin menawarkan hidup di dalam api neraka misalnya, saya yakin kita nggak mau ikut dia. Tetapi dia menawarkan keselamatan, rumah di sorga, bahkan hidup merdeka di bumi seperti di sorga. Itulah yang membuat iman kita mau tertuju kepada Yesus. Bahkan dia mengorbankan nyawanya buat kita. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kenapa kita punya iman kepada Yesus, karena ada yang kita harapkan dari dia. Karena dia sedang membuat rumah buat kita di surga, supaya nanti kita tinggal di sana bersama-sama dengan dia. Nah, karena ada yang kita harapkan darinya, itulah yang menjadikan dasar mata kita tertuju kepada Yesus. Kita percaya kepadanya, itulah iman. Segala sesuatu yang kita lakukan, mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Nah, masalahnya iman itu mempunyai kadar. Ada yang iman kecil, ada yang iman besar, ada yang iman sempurna. Nah, disinilah yang seringkali manusia dalam kehidupan sehari-hari, dia memang orang Kristen punya iman yang dia gantungkan kepada Yesus. Tapi karena imannya masih kecil, seringkali dia terpengaruh oleh situasi sekelilingnya. Makanya dibutuhkan hidup mengenal dekat dengan Yesus supaya dia punya iman yang semakin hari semakin sempurna. Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya." Sesuatu yang tidak mudah, tetapi Tuhan mau ajarkan seperti itu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, itulah bukti bahwa dari hal yang kita percayai tapi belum kita lihat, pada saat kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka kita akan menerimanya. Inilah yang menjadi bukti kepercayaan kita walau ada yang belum kita lihat. Sesuatu yang kita belum lihat tetapi menjadi bukti karena kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Nah, inilah yang disebut iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang memiliki iman, nih dengar baik. Orang yang memiliki iman, hidupnya tidak akan natural lagi. Tetapi akan menjadi supranatural karena ada Tuhan yang supernatural. Ya, makanya orang yang memiliki iman seringkali melakukan perbuatan yang supranatural. Tercatat di dalam Alkitab, Yesus melakukan banyak hal yang supranatural. Karena dia supernatural. Menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata yang buta, merubah air menjadi air anggur, membangkitkan orang mati, itu semua nggak bisa diukur dengan logika. Nah, kita yang punya iman, yang tertuju kepada Yesus, maka hidup kita nggak akan pernah lagi menjadi seorang yang natural. Karena ada iman. Semakin besar iman kita, maka semakin besar juga kuasa yang ada di dalam kita. Makanya banyak hal orang yang memiliki iman yang semakin sempurna, hidupnya itu bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Dunia itu ada batas, melakukan hal-hal yang logis, logika, dengan ilmu pengetahuan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang melewati batas tersebut. Sehingga disebut supranatural, bukan natural. Nah, makanya inilah yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan mereka yang anak-anak dunia. Bedanya di situ. Nah, di sini saya mau ajak kita baca di Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21, Bapak Ibu Saudara masih mengikuti saya? Amin. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 21, Bapak Ibu Saudara 22, begitu selanjutnya. Nanti di ayat 28 kita baca bersama. Saya akan bacakan Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana seorang wanita yang mau meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi di situ dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Waktu perempuan itu berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada hal yang kita bisa lihat, bagaimana mungkin seorang Yesus yang dibilang penuh dengan kasih, tetapi dia berperilaku, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, kemudian dikatakan, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu juga sesuatu yang perkataan yang menurut saya kurang sopan. Dan kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini kalau kita bisa mengerti, pahami lebih dalam, Yesus mau mendidik, khususnya perempuan itu, tetapi dia mau mendidik setiap kita, supaya kita punya iman yang tidak mudah dipengaruhi oleh situasi sekeliling kita. Karena bisa kebayang, gak usah waktu Yesus bilang kalimat melemparkannya kepada anjing. Waktu Yesus sama sekali tidak menjawabnya, berapa banyak dari antara kita, jemaat atau mungkin pengerja, pada saat mungkin kita sedang menegur seseorang atau menyapa seseorang, kemudian orang itu tidak menjawab kita. Mungkin kita udah langsung pahit hati, tawar hati. Berapa banyak seperti itu. Padahal mungkin itu tidak disengaja. Pada saat seorang gembala sedang berbicara dengan lawan bicaranya, tiba-tiba ada orang berpapasan dan menegur, Shalom Pak Gembala. Tapi karena gembalanya sedang fokus mendengarkan lawan bicaranya, dia tidak menjawab shalom tersebut dan orang tersebut merasa tersinggung. Berapa banyak seperti itu. Dan akhirnya mereka berkata, aku gak mau ke gereja ini lagi. Gembalanya gak benar. Nah, nanti akhirnya mencrok ke gereja lain, begitu lagi, lama-lama dia bilang, aku gak mau ke gereja lagi. Orang Kristen kayak begitu semua. Nah, iman yang seperti ini yang harus kita bangun dengan benar. Ya, dengan sempurna, bagaimana Yesus mengajar kita. Waktu Yesus sama sekali tidak menjawabnya, perempuan tersebut masih mendekat dan menyembah dia. Tadi berkata, tetapi sekarang menyembah. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah, disitulah dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu pun masih direspon positif sama perempuan tersebut. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dengan berkat. Lalu Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Di sini, kalau kita masih punya level iman yang kecil, kita harus naikkan ke level yang besar. Pada saat kita sudah punya iman yang besar, kita harus naikkan lagi level iman yang sempurna. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Orang yang punya iman yang besar itu akan bisa menjadikan apa yang dia kehendaki. Bicara tentang kuasa. Ya, bahkan di situ dikatakan, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita melihat dari atas sampai bawah kalimat ini, nggak ada satupun Yesus berkata dia mendoakan anaknya. Tetapi apa yang perempuan tersebut kehendaki, itulah yang terjadi. Karena apa? Karena punya iman yang besar. Nah,
Di sini kita bisa belajar jika kita ingin menang dalam kehidupan ini, maka kita harus percaya penuh dengan kuasanya Tuhan, itu yang pertama. Dan kedua, memiliki iman yang tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Ya, bagaimana perempuan ini dia tidak terpengaruh, dia fokus kepada Yesus. Nah, kita juga bisa belajar dari kitab Daniel, ya, satu kisah yang cukup panjang ayatnya, saya akan baca secara cepat dan yang penting-penting saya akan bacakan. Daniel 3 ayat pertama. Di situ ada kisah di mana Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Ya, singkat cerita semuanya kumpul dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi di antara mereka kalau ada mendengar bunyi-bunyian, maka dia harus sujud menyembah patung tersebut. Dan siapa yang tidak sujud menyembah patung tersebut akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Singkat cerita, ini semua berjalan dan ada laporan dari orang-orang yang melihat. Dikatakan ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi 3 orang ini melanggar perintah Nebukadnezar. Nah, singkat cerita, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa ketiga orang tersebut menghadap. Apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tanda perintah. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku, kata Nebukadnezar. Lalu jawab Sadrak, Mesak dan Abednego, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu ya Raja. Dan dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego dalam tekanan Raja Nebukadnezar, dia berkata, dia tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Bahkan dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, tetap mereka nggak mau nyembah. Nah inilah iman, bicara iman. Ya, makanya berapa banyak kita meragukan kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan gak bisa menolong kita. Sehingga misalnya pada saat kita mengalami sebuah penyakit misalnya, kita tidak mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kita mencari orang pinter misalnya, paranormal misalnya, pengobatan alternatif. Dan itu yang membuat Tuhan cemburu. Nah makanya kita harus punya iman yang tidak goyah dan percaya penuh akan kuasa Tuhan.
Dan pada saat ada pengaruh dari sekeliling kita, iman itu tidak goyah. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia bilang, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, artinya dia bukan meragukan bahwa Allahnya tidak sanggup. Tetapi bisa saja Allahnya tidak mau atau belum mau. Berapa banyak dari antara kita, pada saat kita berdoa meminta sesuatu sama Tuhan, Tuhan belum jawab. Atau Tuhan mungkin tidak jawab karena Tuhan punya caranya sendiri. Pada saat Tuhan belum jawab atau tidak jawab, iman kita mulai goyah. Dan kita meragukan kuasa Tuhan. Berapa banyak kita mendengar cerita seperti itu. Nah kemudian karena tidak mau menyembah, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sampai di cerita ini dikatakan, karena saking panasnya orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego itu hangus terbakar. Saking panasnya. Jadi membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Kemudian katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu singkat cerita mereka keluar dan mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahkan rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Padahal orang yang menggotong mereka saja mati kena panas. Tetapi mereka bertiga itu tidak mengalami sedikit pun rasa hangus di dalam tubuhnya. Nah, di situ akhirnya sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Di sini kita bisa belajar bahwa jika ingin menang dalam kehidupan ini, percayalah penuh dengan kuasanya Tuhan. Dan tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Kalau misalnya saat itu, pada saat belum dilemparkan ke perapian, Sadrak, Mesak, Abednego dia melihat orang yang menggotong mereka itu mati karena suhu yang sangat panas. Bisa saja dengan pengaruh tersebut, iman mereka berubah. Tetapi mereka tetap tidak berubah. Mereka siap dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas. Dan di dalam perapian tersebut, raja beserta orang-orang yang lain melihat ada 4 orang, bukan 3 orang. Dan kita bisa tahu siapa orang keempat tersebut. Ya makanya, hari ini kita diingatkan untuk kita percaya penuh dengan kuasanya Tuhan. Dan jangan pernah terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Mungkin saat ini pada saat kita sedang bergumul masalah ekonomi misalnya. Ada bisikan-bisikan yang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Ya, itu hati-hati. Jangan sampai terpengaruh iman kita. Berapa banyak godaan orang untuk melakukan korupsi misalnya. Hanya karena banyak kebutuhan. Bahkan orang yang tidak butuh pun masih melakukan korupsi. Apalagi yang butuh. Ya, berapa banyak orang yang pada saat sakit dia tidak percaya penuh dengan kuasa Tuhan. Dia mencari orang pintar misalnya. Berapa banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya. Akhirnya mencari simpanan di luar. Ya, jadi di sini iman kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Sama seperti wanita tadi. Ya, dia tidak terpengaruh pada saat Yesus melakukan beberapa hal yang
Harusnya itu dianggap tidak mengenakan. Tetapi dia tetap berpikir positif. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa semakin hari iman kita harus bertumbuh. Dari iman yang kecil menjadi iman yang besar. Dari iman yang besar menjadi iman yang sempurna. Nah, disinilah semakin hari kita akan semakin hidup mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya rindu masuk tahun 2025, jemaat NIC itu mengalami Tuhan luar biasa. Karena ada iman yang didorong naik, diajar untuk semakin meningkat, semakin bertumbuh. Sehingga itu akan mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Berapa banyak dari kita yang mau mengalami Tuhan lebih lagi? Pasti mau ya. Pekerjaan kita dipromosikan, bisnis kita semakin maju, studi kita menjadi yang terbaik, rumah tangga kita semakin manis. Ya, yang tadinya mungkin hambar, seperti Tuhan mengubah air yang hambar menjadi anggur yang manis. Itu tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ya, seringkali kita yang meragukan Tuhan. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk memberkati kita. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk memulihkan rumah tangga kita. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk memberkati bisnis kita atau dagangan kita. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk mempromosikan kita semakin naik. Ya. Tuhan penguasa semuanya. Semua bisnis di muka bumi ini dia yang punya. Semua sistem di muka bumi ini dia yang punya. Nggak ada yang susah buat Tuhan. Nah, Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalimat ini bisa menjadi sebuah konfirmasi pada saat Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam perapian. Dia percaya bahwa Allahnya menyertai dia kemanapun dia pergi. Makanya di dalam perapian bukan ada 3 sosok tetapi ada 4 sosok. Tanda penyertaan Allah buat Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, jadi Yosua 1 ayat 9 ini dikatakan bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah. Bukan informasi tetapi perintah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Mazmur 119 ayat 114-115 dikatakan, engkaulah pembelaku dan perlindunganku, aku berharap kepada janjimu. Hai orang jahat, pergilah daripadaku, aku akan mematuhi perintah Allah. Ya, jadi di situ dikatakan, engkaulah pembelaku dan pelindungku. Sadrak, Mesak, Abednego dibela dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dia tahu janjinya Tuhan. Karena dikatakan, aku berharap kepada janjimu. Dan dikatakan, hai orang jahat, pergilah daripadaku. Aku akan mematuhi perintah Allahku. Setia kepada Tuhan, punya iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Ulangan 31 ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Mereka bisa berbicara apa tantangan masalah yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi saat ini. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, makanya dalam hidup ini, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa khawatir. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sadrak, Mesak, Abednego sebagai contoh penyertaan Tuhan atas hidupnya. Tetapi dia memelihara iman di dalam hidupnya. Disuruh nyembah dewa lain, dia nggak mau. Dan dia tidak terpengaruh dengan situasi sekelilingnya. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang hidup dengan iman, maka kekuatan hidupnya bukan didasari pada keberadaan kehidupan jasmaninya. Melainkan karena hubungannya yang sangat erat antara dirinya dengan Tuhan yang maha tinggi. Disitulah yang membedakan kita dengan anak-anak dunia. Ya, jadi orang yang hidup dengan iman, kekuatan hidupnya bukan didasari pada keberadaan kehidupan jasmaninya. Bukan karena hartanya banyak, bukan karena relasi atau koneksinya banyak, bukan karena pendidikannya tinggi, gelarnya banyak, bukan karena
semua yang dia miliki. Melainkan karena hubungannya yang sangat erat antara dirinya dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Ya, jadi punya hubungan yang sangat erat antara dirinya dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau misalnya saya bisa kasih ilustrasi, misalnya kita memiliki hubungan yang sangat erat dengan orang nomor 1 di Indonesia, yaitu presiden kita, maka saya yakin gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Mau bisnis apa aja juga gak pernah khawatir. Mau ketemu siapapun gak pernah minder. Ya. Itu baru punya hubungan yang sangat erat dengan orang RI 1. Bagaimana dengan hubungan dengan Tuhan yang Maha Tinggi, pemilik langit, bumi beserta isinya. Nah, makanya di sini kita diingatkan, Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku, kata Tuhan, akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego. Ini ada di kitab Yesaya, bukan di kitab Daniel. Tetapi Yesaya juga meneguhkan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, itulah iman yang harus kita miliki. Miliki seperti hati perempuan tadi. Pada saat Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ingat perkataan Yesus, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang aku pernah lakukan. Artinya pada saat kita punya iman yang besar, Yesus tidak menumpangkan tangan kepada anak perempuan tersebut. Tetapi dikatakan bahwa dan seketika itu juga anaknya sembuh. Karena iman dari perempuan tersebut. Ya, di sini saya berharap Bapak Ibu semua bisa menangkap nilai yang terkandung di dalam firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Ada amin Bapak Ibu? Belajar sesuatu? Ya. Saya tutup dengan satu cerita, ada seorang penginjil di pedalaman Afrika. Tiba-tiba dikepung sekelompok primitif yang haus darah. Kemudian dia berserah, matilah aku. Ya, karena itu orang-orang primitif yang makannya daging kanibal begitu. Nah, tiba-tiba dari langit di atasnya ada kilatan cahaya dan terdengar suara menggema. Tidak anakku, ajalmu belum tiba. Nah, kemudian ada perintah, ambillah batu di dekat kakimu itu dan pukullah kepala pemimpin mereka yang tepat berdiri di depanmu. Akhirnya si penginjil mengambil batu yang ada di hadapannya, kemudian dia pukul kepala si pemimpin orang-orang gerombolan primitif tersebut. Dan benar, atas perintah tersebut, akhirnya si pemimpin tersebut mati seketika. Kemudian dengan penuh rasa bangga dan rasa kemenangan, si penginjil tersebut berdiri di atas mayat si pemimpin, orang primitif tersebut. Namun seketika itu juga ada 100 lebih orang primitif datang mengepung dia. Dengan muka yang sangat marah dan melihat pemimpinnya terbunuh. Kilatan dari langit itu muncul lagi dengan suara. Kalau tadi kan suaranya, tidak anakku, ajalmu belum tiba. Dan dia dengan sombongnya, dia berdiri di atas mayat dan dia dengan sombongnya merasa menang. Nah, kilatan yang kedua tadi muncul dengan suara menggema dengan kalimat, nah sekarang baru tiba ajalmu. Artinya gini, kalau kita punya iman yang besar, jangan sombong. Ya, Tuhan gak suka orang sombong. Nanti diambil lagi apa yang kita sudah raih. Ya, jadi saya mengajarkan kita memang harus punya iman yang terus meningkat. Dari iman yang kecil, iman yang besar, iman yang sempurna. Tapi pada saat kita memiliki iman seperti itu, jangan sombong. Alkitab mengingatkan kita juga, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Pada orang tersebut bilang, aku mengusir setan dalam namamu, aku menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Dan semua itu terjadi. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ya, hati-hati juga. Ya, saya menghimbau Bapak Ibu semua, yuk kita menjadi pelaku firman, kita pelihara iman kita semakin hari semakin bertumbuh, dan kita percaya kita akan hidup di bumi seperti di surga.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu semua sudah menerima anggur dan roti di tangan masing-masing? Sudah semua? Kita mau siapkan hati kita untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan hati kami, Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Karena Engkau ku sembah. Oh, Yesus. Mulia. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Katakan lebih sungguh, Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi, seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab darahku adalah benar-benar makanan dan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari kita mau angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Katakan dengan iman bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikanku keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Dengan kuasa tubuh Kristus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk keturunan, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, dan segala penderitaan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Katakan dengan iman bersama saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosa dan pelanggaranku. Darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib menyucikan dan menguduskanku agar kami semua termaterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau hidup diberkati. Dan kami percaya melalui kuasa darah Yesus, segala dosa, segala penyakit, segala kutuk, segala penderitaan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur, berdoa dengan ucapan syukur yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, serena.
kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang penuh kuasa. Dan kami percaya hidup kami tidak sama lagi, karena ada kuasa Tuhan di dalam kami. Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Mintalah apa saja maka Engkau akan berikan kepada kami. Itu kami pahami sebagai janji-Mu Tuhan. Tuhan, mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami mau hidup punya iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan mempunyai iman yang sempurna. Dan dalam kehidupan kami boleh tampil beda dari anak-anak dunia. Kami boleh memperkatakan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang penuh dengan mujizat. Karena ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bukan hanya diberkati, tapi kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang banyak dimanapun kami berada. Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu NIC di tempat ini. Biarlah Kau sayangi setiap mereka Tuhan. Kau terus jagai, Kau terus sertai. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati studi mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Kau jadikan berhasil. Bahkan pada saat ini jika ada pergumulan, entah itu tantangan masalah apapun Tuhan, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah mungkin pergaulan, bahkan apapun yang mungkin umat-Mu tidak bisa sampaikan dalam bentuk doa, tetapi hamba percaya Engkau Allah yang menilik pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mengenal setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Dan hamba percaya sepanjang kami berharap kepadamu, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah pergumulan kami. Bahkan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Hingga kami percaya Tuhan, seperti Engkau berkata di atas kayu salib, semua sudah selesai. Dan kami percaya Tuhan, kami umat-umat-Mu NIC di tempat ini, pada saat kami tinggalkan tempat ini, di dalam marketplace, di dalam apapun, di tengah pergaulan lingkungan apapun Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang terus mengurapi kami. Roh Allah selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, jemaat NIC. Biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera, sukacita, penyertaan, penjagaan yang sempurna selalu menyertai kehidupan mereka. Hanya di dalam satu nama yang besar, ajaib, penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom NIC Fams, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani bagi kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami berharap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth selama bulan Desember ditiadakan, tetapi kita bakal bertemu lagi di bulan Januari 2025. Selain itu, untuk Bapak, Ibu, Saudara yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak, Ibu, Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Dan yang tidak kalah penting, jemaat yang ingin baptis, pembaptisan akan dilakukan di bulan Desember. Tepatnya di tanggal 21 Desember 2024 dan pembekalan pembaptisan pada tanggal 15 Desember 2024. Untuk form pembaptisan dan pendaftaran, jemaat bisa langsung ke guest lounge. Halo Dek, kenapa?
Ah, udahlah. Papa nggak mau gereja lagi. Hohoho, hari Natal sudah dekat. Buat semua jemaat NIC akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 Desember 2024. Selain merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan ada spesial performance dari Praise and Worship NIC, drama musikal, dan performance lainnya. Perayaannya akan diadakan mulai pukul 9.30 dan pukul 1 siang yang bertempat di NIC Hall ini. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan tetangga kalian ke tempat ini. Selain itu, pada tanggal 25 Desember 2024, NIC akan mengadakan ibadah Natal pada pukul 9.30 di NIC Hall ini. Dan pada tanggal 25 Desember 2024, NIC Kids Church juga akan mengadakan Movie Day. Dijamin bakal seru banget. Free popcorn dan jus loh. Pastikan anak-anak ibu dan bapak sekalian hadir ya. Can't wait to see all of you and celebrate Christmas together. Sekian weekly news dari NIC. Terima kasih and God bless you. Luar biasa. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Wah, pastinya semua kita diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Daniel Susanto yang sudah memberikan firman di hari ini, The Power of Faith. Ya, semoga semakin dikuatkan, semakin yakin bahwa kuasa Tuhan itu lebih nyata dalam hidup kita, agar supaya menolak pemikiran logika-logika kita yang kadang-kadang suka ragu gitu ya. Tapi ingat, pasti Tuhan akan tolong kita untuk kita lebih maju lagi dengan iman percaya yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Amin. Saya ingin menyapa, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Atau ada yang malu-malu gitu kali ya? Puji Tuhan, kita semua jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan, biar kita terus semangat datang ke gereja bersama-sama dan jangan lupa untuk terus mengajak teman, saudara, tetangga untuk bisa beribadah bersama-sama. Tadi kita sudah melihat cuplikan ya, itu sebagian kecil dari cuplikan nanti Natal yang diadakan pada tanggal 8 Desember di tempat ini. Jadi jangan lupa pastikan kita semua hadir untuk acara Natal kita pada tanggal 8 Desember. Itu ada dua, ada pukul 9.30 dan pukul 1 siang. Nah tadi tuh kalau lihat cuplikan tuh itu artis beneran loh ya. Jadi di NIC ini banyak artis ya Bapak Ibu ya. Dan pada tanggal 25 Desember kita juga ada ibadah Natal. Tadi juga sudah itu diperlihatkan. Hanya satu kali kebaktian aja ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kalau nggak kemana-mana kita beribadah Natal bersama-sama di tempat ini. Dan ada Kids Church juga. Jamnya sama, jam 9.30 dan bakal seru banget sih. Seru banget karena mereka nanti akan nonton bareng, nanti dikasih popcorn, nanti dikasih jus. Kebayang ya, pasti seru banget sih ya. Jadi jangan lupa ya, ibu-ibu bawa anak-anak kita semua yang masih kecil-kecil biar bisa ikut kids sama-sama di tempat ini. Saya mau ingatkan lagi untuk hari Kamis. Jangan lupa lagi kita ada ibadah tengah minggu seperti biasanya. Nah, ibadah tengah minggu ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta
Poltak Sibarani. Pastikan hadir ya pukul 7 malam, jangan lupa pada hari Kamis. Dan sebelum kita kembali, kita akan memberikan persembahan, bisa lewat amplop yang ada di depan kursi, bisa diisi, bisa cash money atau bisa transfer, atau bisa juga lewat kris. Bapak Ibu, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan di hari ini. Itu aja pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menabur, kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya tutup dalam doa, seperti kita ketahui bahwa di ibadah raya umum NIC tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dapat menyiapkannya di dalam amplop yang tersedia di depan kursi. Dan setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke kotak-kotak persembahan yang terletak di area pintu keluar. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikannya secara transfer maupun scan QR. Nah, saya akan bacakan prinsip persembahan di NIC ini khususnya bagi mereka yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tetapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak juga. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan, tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan persembahan, baik itu persembahan syukur maupun ingin mengembalikan perpuluhan ke rumah Tuhan atau bentuk persembahan lainnya, mari kita angkat tangan atau amplop kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua dan aminkan setiap kalimat doa dengan iman Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini, biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa, biarlah umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi.
Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapak di surga, sebentar jemaatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati, sehingga yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, yang masih studi juga diberkati, yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna, hatinya selalu penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita, bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya, dan hidupnya selalu dicintai dan disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka bukan hanya sekedar diberkati, tetapi mereka juga diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga boleh menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus